Jadi kalau kita tidak punya patokan, kita melorot. Melorot lalu habis. Perintah itu bagus, membuat kita disiplin. Bangun tidur, doa. Baca Alkitab. Berapa pasal? Fix. Doa. Berapa menit? Fix. Memberi. Fix. Saya bersyukur untuk jemaat ini yang cinta Tuhan. Tapi hari ini saya mau memberikan satu topik, bukan hanya bicara soal persembahan, tapi bicara tentang persembahan hidup kepada Tuhan. Topik ini temanya Tuhan cinta orang yang memberi dengan sukacita, atau bahasa Inggrisnya sangat dikenal dengan kalimat ini, God loves the cheerful giver. Itu dari ayat. Nah, 5 kali ibadah saya ambil dari cerita berbeda-beda di Perjanjian Lama, meskipun prinsipnya dari Perjanjian Baru. Nah, kebaktian sekarang ini adalah perempuan Sunam. Kebaktian setelah ini saya akan berikan kesimpulan dari 4 ibadah sebelumnya, plus pewahyuan baru di ibadah 5. Mari kita belajari tentang perempuan Sunam sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu prinsip ilahi yang tidak berubah-ubah yang ditemukan di dalam surat Paulus. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hati kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Konteksnya adalah Paulus menulis surat kepada gereja-gereja di Makedonia, Filipi, nulis kepada Korintus ya. Dan waktu dia tulis kepada Korintus itu, dia cerita tentang gereja-gereja di Makedonia, provinsi lain, yang isinya juga ada gereja, ada juga di kota Filipi, Tesalonika, Berea. Paulus cerita mereka seperti apa. Mereka seperti apa bahkan ketika dalam kesulitan ekonomi. Kita bisa pelajari bahwa memberi dengan sukacita itu bukan bicara soal materi nominal. Memberi itu bicara tentang sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Giving is about the heart. Dan Paulus tulis ke Korintus, dan dia cerita tentang jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau orang ngomong begini tentang orang lain, oh orang itu memperoleh sebuah kasih karunia, pikiran kita langsung adalah menerima. Dia dapat apa ya? Terima kado apa? Dia beroleh mujizat apa? Tapi ironis, kata kasih karunia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, karis atau karisma, atau karismata itu, kali ini bukan soal menerima tapi soal memberi. Ternyata
bisa memberi baik dari kelebihan maupun kekurangan. Itu karisma, itu kasih karunia. Diberi kesempatan untuk memberi dan ambil bagian, entah kita memberi waktu, perhatian, pelayanan, materi juga, itu adalah anugerah. Sebab memberi kepada Allah itu adalah sebuah kehormatan. Ketika disebut tentang gereja-gereja di Makedonia bahwa mereka memperoleh kasih karunia, kalau kita nggak baca ayat kedua, kita nggak akan tahu. Ternyata justru yang dimaksudkan di situ adalah kesempatan untuk memberi, kepekaan untuk merasakan kebutuhan, dan panggilan untuk bisa mengisi. Bahkan kita tidak hanya menonton, atau kita nggak selalu berada di sisi diberi diakonia atau orang berbelas kasih, tapi kita diorangkan sama Tuhan, dianggap jadi mitra, diajak kerjasama. Maukah engkau menjadi saluranku meskipun kita sendiri susah? Kasih karunia itu memampukan kita untuk memberi, bukan hanya bertahan. Karena ayat 2 kita baru tahu konteksnya. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan bukan satu macam, sukacita mereka meluap. Jadi ternyata mereka sendiri lagi susah. Konteksnya memberi dalam kekurangan yang ini. Mereka sedang dicobai, mungkin Makedonia mengalami semacam krisis ekonomi. Tapi gereja-gereja di sana tidak mau disisihkan, tidak mau dieliminasi dari kesempatan ini. Lucu, orang harusnya kalau lagi susah, dia mau berbaris terima bala bantuan. Yang ini, orang susah berbaris di antrian untuk memberi bala bantuan. That's how Christians suffer. Begitulah orang Kristen harus hidup, bahkan menderita, bahkan menghadapi tantangan. Kasih karunia Allah membuat kita beda. Selagi dicobai dengan berat loh, dalam berbagai penderitaan, justru sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ternyata kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan kelimpahan harta. Seseorang itu murah hatinya dalam memberi karena dia percaya kepada Allah yang adalah sumbernya, dan dia percaya pada janji Tuhan atas hidupnya bahwa Tuhan adalah Yehovah Jireh, Allah yang memelihara. Salah kalau kita berpikir, nanti kalau aku kaya, aku mau jadi berkat. Gereja tidak dibangun oleh orang kaya atau orang miskin, tapi orang yang murah hati, kaya dan miskin. Kita bisa memberi Tuhan dalam kelimpahan, kita juga bisa memberikan kepada Tuhan dalam kekurangan kita. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah minta atau menuntut kita untuk memberi sesuatu yang kita tidak punya. Selalu dimulai dengan 5 roti 2 ikan di tangan. Kalau kita baca ayat 3, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka, gereja-gereja di Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Nah, itu yang lumrah. Tapi yang supranatural adalah bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu yang karisma kerjakan. Mereka hanya bisa memberi apa yang mereka mampu, tetapi Tuhan memampukan, dan Tuhan membuat mereka memberi melampaui kemampuan manusia. Adakah orang yang memberi akan jatuh? Nggak ada. Justru di masa kekurangan seperti kebaktian sebelum ini tadi saya sampaikan tentang janda di Sarfat, justru itu kuncinya terbuka pintu kerajaan sorga. Justru kalau kita mau dikasihani celaka. Tetapi ketika kita itu justru di masa-masa kita sulit, satu hal tidak boleh diambil. Kita bisa berkata pada diri sendiri, harta hilang bisa dicari, sifat hilang kemana kau cari. Jangan ambil rohmu daripadaku. Memberi adalah sifat anak-anak Tuhan. Memberi adalah sifat Allah. Karena begitu besar kasih Allah, Ia memberikan anak yang tunggal. Orang Kristen pelit itu seperti kulkas gak dingin, seperti api gak panas. Itu gak matching, gak fitting. Orang Kristen itu selalu murah hati, karena kemurahan adalah buah yang Tuhan kerjakan dalam diri anak-anaknya. Di
Dia memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya nggak tahu persisnya kejadiannya seperti apa, tapi Paulus pasti melihat sesuatu di antara jemaat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Baik Makedonia maupun Korintus ini di provinsi Akaya. Jadi ini sudah mulai ke Turki, terus ke Yunani, itu menuju ke Eropa. Jadi gereja-gereja yang ada di situ, di pesisir itu ya, di benua itu, mereka mengalami pencobaan berat, tapi mereka bisa mengumpulkan untuk memberkati dan mendukung gereja di Yerusalem yang sedang kelaparan. Dari sini satu contoh bahwa ternyata Allah bekerja bukan lewat orang mampu, tapi lewat orang mau, baik orang itu mampu atau tidak mampu. Murah hati itu tidak ada hubungannya dengan how much you have, tapi berhubungan dengan how great is your heart. Dan lebih tepatnya, how great is your faith, iman Anda. Dia memberi menurut kemampuannya mereka, tapi mereka juga melampaui kemampuan mereka. Nah, melampaui kemampuan itu adalah karya Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dalam diri mereka. Saya jadi heran, mungkin orang yang punya 5 roti 2 ikan itu pasti heran. Aku kasih my lunch, aku kasih makan siangku, kok bisa kasih makan 5.000 orang? 5 roti 2 ikan itu kemampuan. 5.000 orang makan itu kemampuan Tuhan. Saya tunjukkan di sini ada satu ekonomi kerajaan sorga yang tidak kelihatan. Ini adalah suatu prinsip yang harus Anda tanam. Justru kalau kita dikasihani, kita dianggap selalu menjadi pengemis sorga, kita tidak akan kemana-mana. Saya tidak pernah melihat orang memberi jatuh. Orang jatuh itu karena spekulasi, karena ceroboh, karena gegabah putusannya. Tidak ada orang karena memberi jatuh miskin, itu tidak ada. Coba lihat, orang yang mentalitas gratisan, sejauh apa sih dalam hidup? Coba Anda lihat, nggak mungkin jadi pemimpin, nggak bisa jadi kepala, senantiasa jadi ekor. Makanya saya dari dulu, saya terapkan pada diri sendiri, saya terapkan pada anak-anak bahwa kita tidak boleh ada mental gratisan. Nggak boleh. You will not be a leader. Nggak ada orang bermental gitu, itu bisa dimakmurkan Tuhan. Nggak ada. Dan ini bukan soal teologi kemakmuran, bukan. Ini adalah kebenaran. Ini adalah firman. Janda di Sarfat tahu itu. Kalau dia malah begini karena dia punya sedikit, malah dia tidak akan mengalami tempayan penuh dan minyaknya mengalir. You see, giving, in the act of giving is God's power. Kuasa Tuhan di dalam perbuatan ini, yaitu memberi. Bahkan Yesus Kristus pernah bilang begini, dikutip oleh Paulus, it is more blessed to give, lebih diberkati memberi daripada menerima. Di ayat 4 ini heran, dengan kerelaan sendiri, tanpa paksaan, mereka, gereja-gereja di Makedonia, jemaat meminta dan mendesak kepada kami. Jadi mereka itu yang minta dan mendesak. Orang kalau lagi punya kebutuhan, dia minta pinjaman. Dia mendesak, aku ada kebutuhan mendesak, tolong bantu. Tapi mereka tidak. Mereka justru meminta dan mendesak agar mereka bisa turut memberi ke Yerusalem. Dahsyat nggak? Kalau Anda baca ini, saya terharu loh baca begini. It's not about, bukan tentang materi. Saya bisa melihat hati yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka memberikan lebih banyak ayat 5 daripada yang kami harapkan. Karena Paulus lihat kondisi gitu yang pasti tidak ada ekspektasi. Dan Paulus juga nggak motivasi. Paulus hanya ingin membantu. Paulus itu hanyalah fasilitatornya saja. Tapi kenapa kok Tuhan memampukan mereka? Karena mereka melakukan satu hal ini. Kalimat kedua dari ayat 5, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang membuat pemberian mereka itu dikenal Tuhan dan dimultiplikasikan adalah karena mereka pertama-tama memberi diri kepada Tuhan. You see, tidak ada orang yang memberi diri kepada Tuhan menjadi pelit. Tidak ada. Tidak ada orang yang memberi diri kepada Tuhan itu menjadi kikir. Tidak ada. Tapi juga tidak ada orang yang memberi diri kepada Tuhan jadi foya, itu nggak ada. Foya itu spendi. Spendi in the wrong, spendi di tempat yang salah. Hemat sama hal-hal yang diperintahkan Tuhan, bahkan hemat dalam hal-hal yang smart, tapi brol-brolan, loss sama sekali terhadap dirinya dan keinginan. Nah, itu adalah kebodohan. Hemat itu perlu, tapi di tempat
tempat yang tepat. Ada benih yang kau terima, harus kau taburkan, ada yang kau makan. Antara hemat dengan mana yang ditaburkan, mana yang dipakai untuk menikmati kehidupan, di situ ada hikmat Tuhan. Nanti saya jelaskan. Ayat yang ke-8 kita lompat. Mereka minta Titus datang. Paulus minta Titus datang ya untuk mengunjungi mereka. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah ayat 8, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Paulus berkata gini loh, pengumpulan dana ini bukan sebagai perintah, meskipun memberi itu perintah Tuhan. Tapi Paulus naikkan levelnya dari hukum Taurat ke hukum kasih. Dia berkata, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Kamu lihat Makedonia kayak apa, Akaya mau nurut enggak? Aku mau, kata Paulus, menguji keikhlasan kasih kamu. Dia angkat dari hukum Taurat menjadi hukum kasih. Saya menerapkan sejak saya lahir baru 36 tahun yang lalu. 92, sekarang 2006, 34 tahun yang lalu. Dari hari pertama saya terima Tuhan, masih SMA, saya belum mencari nafkah. Saya mengembalikan setiap saya dapat uang pertama-tama kepada Tuhan di dalam gereja. Saya memberikan 20% daripada my allowance atau uang saku saya. Tiap minggu, saya per minggu ngasihnya. Nggak nunggu sebulan karena anak muda takutnya ini perut lapar buat makan-makan. Saya terapkan. Tuhan Yesus tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Jadi kita tidak bisa melihat suatu hukum misalnya tentang memberi, di antaranya tidak hanya satu-satunya memberikan persembahan persepuluhan di Maleaki itu tidak ditiadakan, tapi berubah menjadi hukum kasih. Saya tidak memberi 10, bukan kebiasaan saya. Dari hari pertama saya memberi 20. Dan saya tidak ajarkan bahkan kepada anak-anak saya. Saya tidak terapkan, tapi alangkah baiknya kita semua itu punya patokan. Itu yang disebut dengan aku tidak menyampaikan ini sebagai perintah, meskipun memberi adalah perintah Tuhan. Perintah itu adalah PT atau personal trainer kita. Perintah Allah di dalam firman, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sebagai pakem, sebagai patokannya. Sebagai patokannya. Itu memberi kita limit di bawah, supaya kita itu selalu jaga hati ketika kita mengelola persembahan kita itu, kita menata hati sendiri. Misalnya kalau kita mau menata tubuh alias olahraga, kan selalu ada patokannya. Misalnya seorang itu mau supaya dia itu bangun juga strength, bukan hanya kardio. Kalau kardio juga sama, aku mau treadmill sekian 1 jam. Anda pasti timer. Dan 1 jam itu sudah sebagai patokan. Seminggu 3 kali. Kalau Anda bolong sekali dan halal, lain kali lama-lama pasti nggak olahraga, ya kan? 1 jam Anda courting, kali ini 50 menit, besok 50 menit terasa berat. Lama-lama badanmu tidak diolah, makin hari makin gembos. Kalau kita memberi juga tidak ada perintah, meskipun waktu kita melakukannya itu dengan keikhlasan kasih, nanti lama-lama kita punya disiplin, bukan disiplin kita malahan jadi rendah, bukan tinggi. Tanpa disiplin, daging kita itu mudah kompromi. Jadi misalnya dari 1 jam ke 50 menit, besok 50 menit pun mulai terasa berat. Dan waktu besok mulai terasa berat 50 menit di courting jadi 30, lama-lama 30 menit pun malas. Kenapa saya terapkan pada diri sendiri, lalu saya terapkan pada anak-anak saya dan istri saya, mengajari anak-anak dari kecil. Mulai dengan mainan, bukan moneter. Dan waktu akhirnya mereka juga sudah bekerja, punya keuangan atau kalau diberkati, maka mereka pasti akan duduk, khususnya sama mamanya. Lalu setelah menghitung semuanya itu, amplop dimasukkan ke dalam amplop gereja, ditutup dan kami ajak doa. Dan besok bawa ke Eagle Kids. Mereka serahkan dengan tangan terangkat. Kami ajari itu agar supaya mereka jadi orang benar dalam keuangan sampai
sampai akhir hayat mereka. Saya ajar dari awal. Apa yang saya ajarkan ke keluarga saya, yang saya ajarkan ke gereja. Karena seorang hamba Tuhan harus bisa menata rumahnya sendiri. Bagaimana dia bisa menata keluarga Allah. Apa yang saya ajarkan ke anak kami, saya ajarkan ke anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak rohani di gereja ini. Perintah itu bagus. Memberikan persembahan persepuluhan, mengembalikan itu mengingatkan bahwa Tuhanlah sumbernya. Kalau enggak, lama-lama loss, kita tidak akan jadi pemberi. Kita pasti pada akhirnya menjadi orang yang mencintai dunia. Saya tidak mau anak-anak saya tersesat nanti waktu mereka bekerja dan sebagainya, hilang dari Tuhan. Saya ajari dari awal bahwa Christ is Lord, bukan Mammon. Itu yang terjadi. Itu ayatnya Paulus berkata, aku mengatakan ini bukan sebagai perintah, ya, tapi sebagai inspirasi untuk menguji keikhlasan kasih kamu. Samalah, misalnya kalau Anda, itu kan tadi kan kardionya ya, kalau misalnya Anda push up. Saya dulu pernah soalnya, gak komit. Kenapa saya olahraga? Karena saya tinggi. Dan kadang-kadang di sini back pain kalau sudah bukan before 30, kalau udah lama gak olahraga. Karena dengan tugas yang begitu menuntut, saya kalau gak olahraga strength juga lama-lama, saya itu encok-encok nih. Ya. Maka saya olahraga. Saya janji pada diri sendiri, misalnya sekali push up 20, saya punya target 100, misal contohnya. Lama-lama males. 20, aduh capek ya, 15 aja. Sungguhan loh, gak perlu sampai 1 minggu, saya sudah gak push up lagi. Saya give up, bukan push up. Kalau kita courting begitu. Kalau lagi latihan perut ya, core gitu ya, plank itu kayaknya 1 menit terasa seperti forever. Saya bohongin diri, bukan bohongin, saya trik diri sendiri, berkata ini 1 menit setengah. Jadi 1 menit terasa lebih ringan. Tapi kalau 1 menit, sudah belum, baru 10 detik. Jadi kalau kita tidak punya patokan, kita melorot lalu habis. Perintah itu bagus, membuat kita disiplin. Bangun tidur, doa. Baca Alkitab. Berapa pasal? Fix. Doa. Berapa menit? Fix. Memberi. Fix. Itu membuat saya disiplin. Dan membuat anak-anak saya satu-satu menjadi orang Kristen yang stabil. Ayat ini mengajari kepada kita bahwa giving itu harus training. Dan giving itu membuat kita masuk dalam satu lifestyle gaya hidup yang menyenangkan Tuhan. Karena kita tahu, kita taruh Kristus pada pusat keuangan kita. Karena itu saya tidak mau ikut yang namanya suku debat. Ini adalah hak, bukan kewajiban saja. Bagi saya dan keluarga saya, this is our privilege untuk jadi orang benar di dalam mengelola keuangan kami. Nah, sekarang saya ajarkan kepada Anda bagaimana caranya Anda menata hati. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini bukan soal materi dan kemakmuran. Miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin, ini bicara tentang bagaimana kita itu mengalami tuaian yang dari Tuhan. Dan tuaian dari Tuhan itu tidak semuanya materi. Tuaian dari Tuhan juga tuaian rohani. Kita lihat pasal 9 ayat 6-11. Saya akan jelaskan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Garis bawahi, God loves the cheerful giver. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di ayat yang ke-7 itu ayat yang sangat terkenal. God loves the cheerful giver. Kata Allah mengasihi di sini itu bukan kasih Allah yang tanpa syarat. Kalau agape love itu untuk semua orang, for everybody, termasuk pendosa yang terburuk. Pemberi, tidak pemberi, semua dikasih Tuhan. Tapi kata Allah mengasihi di sini adalah, ini artinya ada magnet
hadirat Tuhan. Allah mengasihi di sini tuh artinya Tuhan menunjukkan favor-favornya kepada orang itu. Ada suatu tuaian yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menabur maupun memberi. Allah mengasihi di sini bukan kasih tanpa syarat, itu untuk everyone, untuk setiap orang, tapi Allah menunjukkan favor-favor yang dimiliki oleh orang-orang yang memberi dengan sukacita. Itu seperti kita punya 3 anak, 5 anak. Semua yang ini kikir, yang ini pelit, yang ini berantem terus. Masa anak-anak itu kita buang dari rumah, kita jadikan yatim piatu? Ya enggak. 5-5 ya pasti sama I love you. Tapi anak yang ketika dapat es krim, kasih adik dulu ge, kasih kakak dulu ge, kasih. Anak yang hatinya itu memberi, dia sukacita saat memberikannya. Papanya pasti berkata, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you semuanya. But I like you. Memberi itu membuat kita masuk ke dalam satu realm, satu alam yang berbeda. Kita bukan hanya menerima agape love, kasih tanpa syarat. Mau si bungsu yang hilang dari rumah foya-foya pun dicinta. Tapi kita masuk ke dalam bidang baru, di mana Tuhan berkata, saya bukan, I not only love you, but I like you. Orang yang memberi dengan sukacita itu seperti di-like sama Tuhan. Itu memang beda. Ada favor-favor tertentu. Kita tidak boleh iri. Biasanya orang yang kecut hati adalah orang dia sendiri bukanlah seorang pemberi, tapi dia iri dengan seorang pemberi yang diberkati. Lalu dia berkata, kenapa begini? Gitu aja gaya dan sebagainya. Itu adalah suatu spirit yang salah. You see, ada sesuatu tuaian, ada tuaian tertentu yang Tuhan hanya berikan kepada pemberi yang memberikan dengan happy, dengan sukacita. Seperti orang Makedonia itu loh, karisma. Mereka justru antri minta ambil bagian. Tuhan tuh mulai dari sorga. Akaya, Korintus harus didorong-dorong kayak gini, menurut saya agak sedikit. Ya masih oke lah ya, tapi masih kalah sama jemaat di Makedonia. Itu Tuhan kayaknya kalau lihat gereja-gereja Filipi, Tesalonika, berkata, I like you. I like you. 5 anak, semua Tuhan cinta. Tapi yang satu, I like you. Saya yakin apa-apa anak satu itu yang diajak kerjasama. Mungkin dia bukan tertua, papanya pergi nanti ya, kamu yang jaga kulkas ya. Yang lainnya, berantem kuku adik apa. Yang satu ini kamu yang jaga kulkas ya. Papa percaya kamu ya. Padahal dia anak yang ketiga dari 5. Atau mungkin anak yang bungsu sekalian. Nggak tentu. Based on the heart. Jadi ada semacam kepercayaan yang Allah berikan. Yang tidak diberikan pada orang-orang yang begini sama berkat Tuhan. Ya. Dan Allah ayat 8. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu janji Tuhan. Allah sanggup. Katakan Allah sanggup. Katakan Allah tidak berutang sama siapa-siapa. Amin. Kita lihat ayat 9 seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Memberi adalah salah satu kebenaran Allah. Anehnya di zaman kayak gini ekonomi di bangsa kita, saya kok malah dapat firman tentang ini ya. Kalau saya bisa pilih, saya kasih firman yang membelas kasihani atau yang benar-benar ngelus-ngelus Anda, supaya nggak terlalu rasa gimana lagi terpuruk. Mungkin di sini ada sebagian yang mengalami pergumulan finansial. No, saya juga sudah dapat firman yang harus memerdekakan Anda dari mindset di dalam. Dan setahun sekali saya mesti khotbahkan tentang keuangan. Tidak ada hubungan dengan fundraising karena itu bukanlah agendanya. Tapi berhubungan dengan transformative thinking atau pemikiran yang transformasi. Hati yang diubahkan tentang ini. Ini sifatnya impartasi kehidupan, bukan teori. Karena saya tidak mungkin berani khotbahkan sesuatu jikalau saya sendiri
tidak jalani. Saya dorong Anda untuk Anda hidup di dalam satu iman yang berbeda. Justru bisa jadi itu akan menjadi terobosanmu, karena ia sanggup membagi-bagikan pada orang miskin kebenarannya tetap selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 10, ada yang namanya benih bagi penabur, itu semua Tuhan yang sediakan, dan roti untuk dimakan. Tidak semua berkat yang kau miliki hari ini secara materi itu semuanya untuk dimakan. Ada yang memang harus ditabur. Jikalau kau makan semua berkat, maka next time, lain kali, tidak akan ada lagi tuaian. Tapi tidak semua berkat yang kita terima hari ini untuk ditaburkan atau untuk diberikan. Ada yang untuk dimakan, untuk kau nikmati. Kau, Anda dan keluarga Anda. Asal kita tidak iri hati, maka kenikmatan kita sendiri berkurang karena lihat orang lain punya, kita enggak. Cukupkan dirimu, mentalitas ini, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Jangan inginkan sesuatu yang di luar ligamu. Belum bisa kau beli, belum bisa kau punya. Dan enggak tentu harus punya hal-hal itu kok. Kalau tangan kita begini, Tuhan enggak bisa alirkan. Tapi kalau tangan kita begitu, apapun juga bisa melaluinya. Tanpa kita harus selalu memilikinya. Sebenarnya, kalau kita itu bisa cukupkan diri kita, ada berkat-berkat yang sudah bisa kita nikmati sekarang. Kehidupan kita pun bisa di-upgrade. Lah anehnya satu orang ini dikasih 1 talenta ini juga sama, yang sini habis loh, dipakai untuk yang bukan-bukan. Tapi yang di sini, dia juga bukan kelaparan. Dia pakai sebagian dia kelola, sebagian ditabung, sebagian ditabur. Tapi aku enggak banyak, aku enggak bisa pilah-pilah. Oh, sedikit demi sedikit. Mungkin seperti keju dibelah tipis lagi. Itu loh keju yang sifatnya lembaran. Tapi kalau kita bisa mengelola, kita tahu bagaimana membaginya. Nanti Tuhan akan melipat gandakannya. Kita enggak usah iri aja sama orang lain. Kita merasa kalau kita punya seperti orang itu, ya tentu kita bisa nabung. Nabung itu bisa dimulai dari kapanpun. Menabur juga bisa dimulai dari kapanpun. Menikmati juga bisa kapanpun. Di dunia ini kan begitu. Orang tertentu dengan status tertentu harus punya itu. Nggak tentu sih. Dunia ini mengalami satu lingkaran setan. Nanti satu titik orang sudah punya segalanya. Semua hal-hal itu dia anggap pasaran. Dia nggak mau. Dia mau jadi orang biasa. Loh gimana sih? Come on dunia, tolong diputuskan yang benar yang mana. Orang pada waktu tanggung mencapai titik tertentu harus punya sesuatu untuk membuktikan dia adalah itu. Tapi di titik tertentu semua jadi orang, aku jadi orang biasa. Nggak mau istimewa. Jangan ikutlah. Kalau Anda punya, nikmatilah. Kalau Anda tidak punya, jangan iri sama orang lain. Kelola bagianmu. Tuhan lipat gandakan. Asal kau tahu ada benih yang harus kau tabur. Ada benih yang bisa kau makan. Jangan makan yang harus kau tabur. Nanti next time tidak ada tuaian. Dan kalau itu memang untuk dimakan, jangan sorry. Nikmati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih prinsip-prinsipnya, Anda bisa mengerti sendiri caranya. Dan tuaian pertama yang di ayat 11, malah bukan material. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Malah justru tuaian pertama itu ucapan syukur. Orang yang memberi itu lihat ya. Enggak tentu orang itu punya segala-galanya. Orang yang memberi ya, penuh dengan ucapan syukur. Buah pertama pemberian kita adalah kita yang memberikan bersyukur. Pemberian kita itu nanti berguna untuk apa? Orang yang akhirnya diterima berkat dari pemberian itu yang akan bersyukur. Ucapan syukur itu menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saya ajak kita buka sekarang di Perempuan Sunem, lalu saya akan bahas dengan cepat. Saya kasih Anda poin untuk pulang ke rumah, dan untuk Anda ingat khotbah ini, dan mulai hari ini berubahlah paradigma Anda soal memberi terutama. Ini Perempuan Sunem dengan anaknya. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita lihat suatu cerita. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Sunem itu satu tempat di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia Elisa ke sana untuk makan.
Jadi Tuhan bisa memberkati orang miskin, Tuhan bisa memberkati orang kaya, sebab semua orang di hadapan Tuhan adalah miskin adanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia akan mempunyai sorga. Kali ini adalah seorang perempuan kaya, jadi jangan pernah kita itu prejudis, diskriminasi terhadap orang miskin. Kita semua miskin di hadapan Allah, tidak ada orang kaya. Atau orang kaya, dua-dua dicinta sama Tuhan. Dan dua-dua Tuhan berurusan. Jangan lupa Tuhan bisa pakai orang miskin, nelayan biasa seperti Petrus. Tuhan juga bisa pakai Yusuf dari Arimatea. God can use anyone. Jangan jadi komunis, jangan jadi kapitalis. Lebih baik kingdom of God aja, kerajaan Allah. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Yang cewek ngomong gini, Han, gitu ya, Hani ya. Gak ada tulisannya ya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Hatinya itu baik. Dia tidak memberi itu dengan pamrih. Dia lihat ini adalah a man on the mission, seorang yang punya misi. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Ya, kandil itu seperti lampu baca. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia ngomong sama suaminya, ini hamba Tuhan, kita mesti kasih ruang. Jadi dia memberi bukan karena ada momentum. Dia memberi karena hatinya. Dan dia memang hatinya mudah tergerak untuk kebutuhan-kebutuhan Tuhan. Padahal Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan hanya menguji. Kebaktian sebelumnya saya jelaskan, pemberianmu itu juga ujian-ujian Tuhan. Kesempatan untuk memberi. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ini si Elisa. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya. Elisa tidak traveling sendiri, ada Gehazi, mungkin ada ranjang ekstra di sana. Bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan padanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Elisa aja rasa sungkan. Elisa aja rasa touch atau terjamah, apalagi Tuhan. Kalau Elisa bisa berterima kasih, tawaran dia berikut ini atau nubuatan itu bentuk terima kasihnya, Tuhan itu tidak akan berterima kasih kepada kita. Tapi Tuhan akan mengasihi kita. Saya tidak berkata berbuat ini, memberi kau baru dikasih. Jangan lupa, agape love Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu ada persyaratan, itu bukan agape. Itu I like you. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan padanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah payah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Kelihatannya ini keluarga pengusaha. Dan koneksi akan sangat berguna bagi mereka. Dan Elisa ini adalah semacam pendeta yang punya koneksi di tempat-tempat yang tinggi, karena dia itu penasihatnya presiden, gitulah ya. Elisa ini yang menasihati raja. Mungkin kalau zaman dulu Amerika seperti Billy Graham gitu, orang-orang yang dekat Ronald Reagan dan sebagainya, orang-orang punya suara dan didengarkan, termasuk yang Nixon, presiden yang kena Amerika yang terkena skandal tersebut, itu dengarnya bahwa seorang hamba Tuhan beritahu pada presiden berikutnya, please pardon him. Jadi dia kalau ngomong sesuatu pasti didengar. Mungkin untuk advancement, untuk kemajuan bisnisnya, apa yang bisa kubicarakan ya kepada raja dan kepada kepala tentara? Dia kenal sama panglima TNI-nya gitu. Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, no need, gak usah, I'm fine, thank you. Aku gak apa-apa. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku, itu artinya aku gak punya kebutuhan kok, thank you. Hamba Tuhan ini, thank you, terima kasih untuk tawarannya. Jadi dia memberi itu gak ada pamrih, gak ada momentum, kan gak ada harapan apa-apa kembali. Hebat gak? Kita belajar di perempuan Sunam ini. Tapi Tuhan gak bisa. Karena Tuhan gak bisa berutang sama siapa-siapa. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya ya? Ngomong sama Gehazi. Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dia gak minta. Apa yang dia gak minta? Apa yang matanya tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar.
belum dia pikirkan, bahkan dia tidak pernah mintakan, Tuhan berikan. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, jangan Tuanku, jangan kasih PHP ini, jangan pengharapan palsu ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ini Tuhan yang bicara melalui Elisa atau Elisa yang proposal ke Tuhan? I don't know. Tapi ada ayatnya, Tuhan meneguhkan perkataan, Tuhan meneguhkan keputusan hamba-hambanya dan melakukan perkataan utusan-utusannya. Bisa jadi Tuhan memang gerakkan Elisa, kamu minta apa? Atau kalau memang Tuhan bicara, harusnya Tuhan juga sudah beritahu sama Elisa, dia minta apa atau dia perlu apa. Enggak tuh, buktinya itu keluar dari conversation atau perbincangan dia dengan Gehazi, asistennya. Kira-kira dia butuh apa ya? Le. Dia butuh apa ya, Le? Ini. Oke deh, itu kalau gitu. Segampang itu ya, Nabi punya kuasa karena memang dia adalah abdi Allah, dia ambasador. Dia berkata, ini, ya sudah, kita kasih itu. Tuhan, come on. Powerful sekali. Ada 3 poin yang saya ingin Anda catat tentang perempuan Sunam number 1. Nomor 1, memberi adalah gaya hidup setiap hari, bukan hanya pada momen tertentu. Jadikan itu lifestyle-mu. Orang Kristen tidak boleh pelit. Berhikmat, hemat, yes. Tapi bukan kikir, bukan pelit. Orang Kristen tidak boleh jadi paman gober. Mungkin Gen Z nggak tahu, what is that? Semacam hamburger. Tidak boleh jadi orang seperti itu. 2, memberi dengan sukacita itu tidak mengharapkan apa-apa kembali. Belajar dari perempuan Sunam ini. She did not expect anything in return. Beriman ia pada Tuhan, tapi dia tidak motivasi. 3, memberi tanpa pamrih justru membuka pintu berkat, karena dia dapat anak ini. Dan saya tambahkan, karena ceritanya belum selesai, tapi saya nggak punya waktu, yaitu setelah itu anaknya ngalami satu insiden, meninggal, dibangkitkan sama Elisa, dibangkitkan oleh Tuhan lewat Elisa. Memberi tanpa pamrih itu nggak berujung di berkat, tapi sampai ke kuasa kebangkitan. Saya rasa ini justru bisa jadi kunci terjadinya terobosan finansial dalam kehidupan banyak orang di antara jemaat. Saya sampaikan kepada Anda apa yang Tuhan telah percayakan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menguatkan hatimu dan membuat Anda hidup beda mulai hari ini. Amin Bapak Ibu. May God bless you and God bless your work. Biar Tuhan memberkatimu dan memberkati pekerjaanmu. Haleluya. Makasih Tuhan, kami pulang membawa iman lebih dari pemenang. Kuasa kebangkitan-Mu, ya Tuhan, akan tiba bahkan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang hatinya sungguh-sungguh domba tulus Kristus. Bersyukur untuk mereka dan kehidupan mereka. Aku syukuri, sebab apa yang kusyukuri pasti yang kami syukuri akan bertumbuh. Buat mereka bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pekerjaan, bertumbuh dalam rumah tangga mereka ke arah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat imamat di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai-Mu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, dan juga pelayananmu bagi Tuhan. Pulanglah membawa damai sejahtera dan kemenangan dalam nama Yesus. Amin. God bless you.